Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, perkenalkan saya Muhammad Hashim, mahasiswa Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas mengenai studi hadis antropologi, yaitu larangan mempercayai ramalan dan mendatangi tukang ramal, atau dalam hal ini adalah paranormal. Teman-teman sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran dan hadis itu adalah pokok dalam hukum Islam, dalam mengambil hukum di dalam Islam. Nah, hukum Islam tidak hanya berbicara dan mengatur mengenai hal ibadah saja, akan tetapi hukum Islam juga mengatur aspek kehidupan umat Islam. Nah, dalam hal ini termasuklah di dalamnya nanti kita kajian tentang bagaimana Islam memandang paranormal dan tukang ramal. Nah, seiring berkembangnya zaman, fenomena-fenomena sosial semakin banyak terjadi di sekitar kita. Bahkan ya, terkadang fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan ini tuh selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis atau supernatural. Nah, di beberapa daerah tertentu bahkan ada kebiasaan yang menjadikan bintang atau pertanggalan itu menjadi patokan dalam mengambil keputusan di kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya di dalam tradisi Jawa itu adalah weton yang dijadikan sebagai patokan dalam menjalankan kehidupan mereka dalam setahun dan terus berulang-ulang. Nah, dalam kajian antropologi, ramalan itu seringkali dipandang sebagai bagian dari tradisi dan kebudayaan yang mana itu berfungsi sebagai sesuatu yang memberikan rasa aman dan kontrol pada kehidupan manusia yang tidak pasti. Nah, maka ramalan itu dijadikan patokan atau penuntun arah dalam kehidupan mereka. Nah, selain dari ramalan juga ada praktik paranormal yang mana itu masih eksis dan dibungkus dalam kemasan yang lebih modern agar tidak ketinggalan zaman. Nah, kedua hal ini, paranormal dan ramalan itu secara zahir itu sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, di mana ajaran agama Islam itu selalu melarang praktek paranormal dan ramalan. Meskipun nantinya akan kita bahas bahwasanya ada ramalan yang dibolehkan di dalam Islam, bahkan sunnah muakkad hukumnya. Maka dalam pembahasan ini kita akan mengkaji bagaimana yang pertama antropologi, kemudian bagaimana nas-nas yang dalil-dalil yang digunakan dalam Al-Quran tentang dan hadis tentang pelarangan mendatangi tukang ramal dan mempercayai ramalannya. Kemudian nanti kita akan membahas mengenai tradisi perdukunan dan ramalan, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai relasi antara hadis dan sains dalam memandang tukang ramal dan paranormal. Ramalan dan paranormal. Yang pertama kita akan membahas mengenai penjelasan apa itu antropologi. Nah, kita akan membahas secara umum dan tidak akan terlalu terkhusus pada itu. Secara umum, antropologi itu bisa kita artikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk hidup. Nah, lebih khususnya lagi kita akan membahas bagaimana manusia itu menjadi makhluk sosial, baik secara biologi maupun secara budaya atau kebudayaan. Nah, dalam pembagiannya, antropologi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, antropologi biologi. Nah, antropologi biologi itu berfokus mengkaji manusia sebagai organisme biologis. Nah, penekanannya itu terletak di mana antropologi biologi ini mempelajari masalah evolusi manusia, bagaimana manusia berevolusi. Kemudian
Yang kedua adalah antropologi budaya atau yang lebih banyak kita kenal. Nah, antropologi budaya itu berfokus mempelajari kebudayaan yang dimiliki oleh manusia di seluruh dunia. Nah, antropologi budaya ini penekanannya terletak di mana manusia itu memunculkan dan mempertahankan sebuah kebudayaan dari masa ke masa. Itu secara umumnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan dalil-dalil tentang ramalan dan tukang ramal. Nah, di dalam hadis dan Al-Quran banyak dijelaskan mengenai larangan mendatangi tukang ramal dan mempercayai perkataannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Khabisa bin Al-Mukhariq dikatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-'iyafah wat-tiyarah wat-tarq min al-jibat. Al-'iyafah wat-tiyarah dan tarq itu adalah termasuk ke dalam jibat. Nah, di dalam kitabnya Abu Daud menambahkan bahwasanya at-tarqu adalah az-zajru dan al-'iyafah adalah al-khat. Abu Daud mengartikan bahwasanya at-tarq adalah hardikan dan al-'iyafah adalah garis. Nah, dari penjelasan Abu Daud ini masih terlalu ambigu untuk bisa kita pahami. Maka di dalam buku I'jazul Ilmi fi Sunnatin Nabawiyah yang dikarang oleh Profesor Zaghlul Najjar, beliau menjelaskan bahwasanya maksud dari al-'iyafah adalah meramal nasib baik dan buruk dengan segala gerak-gerik burung. Kemudian at-tiyarah adalah menganggap sial sesuatu, yang mana sesuatu itu bisa dianggap sial. Misal kayak yang tren di anak muda itu dulu angka 14 yang dianggap sial. Kemudian ada at-tarq. Tarq diartikan sebagai mengundi nasib, baik itu nasib sial dan untung dengan arah terbang seekor burung yang dilepaskan. Nah, kemudian di dalam hadis itu juga ada diksi kata al-jibtu. Nah, Zaghlul Najjar menjelaskan bahwasanya al-jibtu adalah istilah yang digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang mana itu bersifat mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala, atau secara maknawinya itu adalah termasuk ke dalam syirik. Kemudian dalam hadis lain juga Rasulullah menjelaskan mengenai larangan untuk meramal sesuatu. Dari Ibnu Abbas berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu nujum, maka ia telah mempelajari bagian dari ilmu sihir, dan semakin dalam ia mempelajari, semakin banyak ilmu sihir yang dipelajari. Kemudian di dalam hadis lain juga dikatakan dari Safiyah, yaitu istri Nabi, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang tenung, dalam hal ini adalah tukang ramal atau paranormal, lalu dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Kemudian selain dari hadis juga di dalam Al-Quran juga dijelaskan, misalnya di dalam surah Al-Maidah ayat 90 dikatakan bahwasanya wal azlamu rijsum min amali syaitan, dan dikatakan mengundi nasib dengan anak panah itu adalah min amal syaitan, termasuk dalam perbuatan syaitan. Kemudian di dalam surah An-Naml ayat 65 juga dijelaskan, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Hai Muhammad, katakanlah tidak ada siapapun di langit dan di bumi yang mengetahui sesuatu hal yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi itu tidak dapat diketahui oleh selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Luqman juga dijelaskan bahwasanya wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Nah, jadi Allah menegaskan bahwasanya tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi besok.
Kemudian kita akan membahas mengenai tradisi perdukunan dan ramalan. Yang pertama, perdukunan. Secara umum, dukun atau paranormal itu sering diartikan sebagai pekerjaan bagi seseorang yang memiliki kekuatan supranatural untuk menyembuhkan suatu penyakit yang kasat mata. Jadi seseorang yang memiliki kekuatan supranatural dan bisa menyembuhkan penyakit yang kasat mata atau tidak terbaca oleh medis itu disebut dengan dukun atau paranormal. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya paranormal atau dukun itu sudah ada sejak zaman dahulu dan terus ada hingga sama saat ini. Termasuk di zaman Nabi juga banyak dukun dan paranormal yang ada pada saat itu. Nah, di dalam syariat Islam sendiri, di dalam Al-Quran, paranormal itu lebih sering disebut dengan kata togut dan al-jib. Nah, jikalau tadi sebelumnya al-jib di dalam hadis itu dijelaskan bahwasanya itu adalah syirik, maka di dalam Al-Quran al-jib itu diartikan sebagai tukang ramal atau paranormal yang membawa kepada kesyirikan. Nah, itu di dalam Al-Quran. Nah, tradisi perdukunan itu telah menjadi fenomena sosial yang lumrah di zaman dahulu hingga saat ini. Nah, seorang dukun itu selalu dipercaya memiliki kekuatan yang dapat mengobati penyakit atau bahkan memberikan penyakit kepada orang lain. Dalam hal ini adalah penyakit-penyakit gaib yang tidak akan terbaca oleh medis. Misal seperti santet dan sebagainya. Kemudian praktek ramalan. Secara umum, ramalan atau praktek peramalan itu bisa kita artikan sebagai praktek untuk memperkirakan nasib baik dan buruk seseorang atau sesuatu yang akan terjadi di masa depan atau masa yang akan datang dengan menggunakan ritual atau cara-cara tertentu. Itu dari segi definisinya. Nah, dari segi pembagian sendiri, ramalan itu bisa kita bagi menjadi dua hal. Yang pertama, ramalan ilmiah, dan yang kedua adalah ramalan mistik. Ramalan ilmiah itu adalah ramalan yang dilakukan oleh ilmuwan setelah melalui penelitian ilmiah dan menciptakan sebuah pengetahuan. Misalnya ramalan cuaca itu sudah dilakukan penelitian sehingga terbukti secara empiris. Kemudian ada lamaran kelahiran anak. Nah, lamaran kelahiran anak kan biasanya menggunakan alat tuh, dan itu juga terbukti secara empiris. Kemudian ada ilmu falak. Ilmu falak itu ilmu yang kita ketahui bersama ya, ilmu falak. Kemudian dan itu dapat dibuktikan secara ilmiah. Nah, menurut para ulama, ilmu ramalan yang bersifat ilmiah ini justru termasuk dalam sunnah muakkad. Di dalam kitab I'jazul Ilmi fi Sunnatin Nabawi karya Profesor Zakul Najar, bahkan itu termasuk dalam sunnah muakkad, dan itu sangat penting dikatakan oleh beliau. Maka ulama berpendapat bahwasanya ramalan ilmiah itu termasuk sunnah muakkad dan tidak diharamkan. Kemudian yang kedua itu tadi adalah ramalan mistik. Nah, ramalan mistik itu adalah ramalan yang berasal dari makhluk gaib atau melalui media benda yang dilakukan oleh paranormal, dan tentu dengan ritual serta tidak membutuhkan pembuktian secara ilmiah. Berbeda dengan ramalan ilmiah tadi yang membutuhkan bukti secara ilmiah. Nah, ramalan mistik ini tidak membutuhkan sesuatu yang bersifat ilmiah atau tidak membutuhkan itu harus masuk akal, cukup harus dipercayai. Nah, ramalan yang mistik ini misalnya ada kartu tarot, ada garis tangan, kemudian ada sio, dan ada zodiak. Nah, teman-teman sekalian, salah satu bentuk ramalan yang paling keren saat ini adalah zodiak, konstelasi bintang, rasi bintang. Nah, istilah zodiak sebenarnya berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu zodiakos kiklos. Nah, zodiak ini sebenarnya sudah muncul
dari 400-600 tahun sebelum Masehi. Bahkan ada yang mengatakan itu dari 4000 tahun sebelum Masehi itu sudah ada. Nah, di dalam pembagiannya zodiak itu dibagi pada awalnya dibagi 6, namun lebih umum itu dibagi menjadi 12 bentuk. Ada Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricornus, Aquarius, dan Pisces. Nah, kedua belas ini itu adalah zodiak yang sering digunakan untuk meramal sifat, kepribadian, dan nasib seseorang. Nah, jadi teman-teman sekalian, zodiak ini zodiak itu memiliki ramalan tentang kepribadian tertentu seseorang. Misalnya orang dengan zodiak Aquarius itu cenderung ke dalam karakter yang misterius, itu dikatakan. Nah, maka konsep zodiak yang memberikan ramalan berdasarkan tanggal dan bulan lahir seseorang itu terkesan menarik. Bagaimana tidak ketika seseorang ingin meramal kepribadian atau karakter seseorang atau mengetahui karakter seseorang, itu cukup dengan mengetahui tanggal lahir, bulan lahir, dan zodiak mereka. Nah, maka orang sudah bisa menentukan, oh ini kepribadiannya seperti ini karena dia zodiak seperti ini. Nah, itulah kenapa zodiak itu terkesan menarik, utamanya bagi kalangan muda. Seperti itu. Teman-teman sekalian, bahkan di tahun 2010 ya, tahun 2010 itu tren zodiak pernah sangat viral di kala itu. Bahkan banyak grup-grup WhatsApp atau Instagram yang itu khusus untuk membahas zodiak-zodiak tertentu seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan relasi antara sains dan hadis mengenai ramalan dan paranormal ini. Sains dalam pengertian yang lengkap itu diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia menggunakan pikirannya melalui berbagai tata cara sehingga menghasilkan sekumpulan pengetahuan yang teratur mengenai gejala-gejala alami kemasyarakatan dan perorangan, yang mana tujuannya itu adalah untuk meraih kebenaran atau pemahaman serta penjelasan yang bersifat masuk akal dan empiris. Nah, sains itu selalu menekankan pada segala sesuatu itu harus bersifat empiris dan masuk akal, termasuk kaitannya dengan praktek paranormal dan ramalan atau zodiak. Nah, praktek paranormal dan zodiak ini jika kita lihat itu sangat tidak sejalan dengan sains, yang mana sains membutuhkan sesuatu itu harus empiris dan terbukti secara ilmiah. Nah, sedangkan praktek paranormal itu hanya sampai batas perkiraan, tidak sampai batas itu terbukti secara empiris, sehingga ini sangat bertentangan dengan sains. Nah, lalu bagaimana dengan praktek-praktek paranormal yang terbukti terjadi? Misal ada paranormal yang meramalkan sesuatu dan itu benar terjadi. Nah, tentu secara kelihatan itu empiris dong, secara ilmiah kelihatan. Nah, mengenai peristiwa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah tentunya telah menjelaskan di dalamnya, di dalam Al-Quran dan hadis. Misal di dalam Al-Quran Allah menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah bahwasanya praktek sihir itu berasal dari ajaran syaitan. Nah, dan dijelaskan di dalam ayat itu bahwasanya mereka itu tidak memberi mudarat kepada seseorang pun dengan sihir kecuali dengan izin Allah. Jadi penegasan ini menekankan bahwasanya kalaupun itu berhasil atau betul, maka itu bukan berasal dari kemampuan paranormal, akan tetapi itu berasal dari izin Allah Subhanahu wa taala untuk menguji makhluknya atau menguji ciptaannya. Kemudian di dalam hadis juga Nabi menegaskan bahwasanya
di dalam potongan hadis itu yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, Nabi mengatakan sesungguhnya para malaikat itu turun di Al-An'am, yaitu sebuah awan. Kemudian para malaikat bercerita tentang sesuatu yang telah ditetapkan di langit. Nah, kemudian para setan itu mendengar dan menyampaikan itu kepada dukun, dan dukun menyampaikan kepada para pengikutnya. Jadi Nabi sendiri sudah menjelaskan bahwasanya itu bukan kemampuan dari paranormal, tetapi itu adalah kemampuan dari setan yang membisikkan kepada paranormal. Nah, letak di mana relasinya adalah bahwasanya Islam dan sains telah menggambarkan bahwasanya sepanjang sejarah umat manusia, praktik paranormal dan ramalan selalu dan akan selalu dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan dari orang-orang yang percaya akan hal yang mistis. Jadi itu dijadikan sebagai ladang pencaharian atau ladang pekerjaan oleh orang-orang yang bisa mendoktrin orang untuk percaya kepada mereka. Nah, praktik paranormal dan ramalan ini itu adalah sebuah bentuk penipuan. Nah, di mana di kajian hadis itu melarangnya karena itu adalah membawa kesyirikan, dan kajian hadis itu melarangnya karena itu tidak terbukti secara ilmiah dan hanya digunakan sebagai ladang penipuan atau ladang untuk mencari keuntungan dari orang-orang yang terkena doktrin. Nah, ini letak relasinya adalah di sini, di mana sains dan hadis sama-sama melarang praktek paranormal dan ramalan. Karena ini tuh, jikalau tadi Islam mengatakan bahwasanya itu adalah perbuatan syaitan, dan sains mengatakan bahwasanya itu tidak terbukti secara ilmiah dan dalam bentuk penipuan. Nah, mungkin hanya sebatas itu kajian kita pada hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.